Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama ide inovasi desa. Di sini kita akan belajar perkenalan dengan komponen-komponen elektronika dan satuannya dan juga cara mengukurnya. Ya, di sini kita lihat yang pertama kita lihat trafo ya. Trafo ini mengubah tegangan dari 220 atau listrik PLN ke tegangan yang lebih rendah atau disebut trafo step down ya, menurunkan tegangan dari 220 3 volt 4,5 6 volt. Di sini trafo ada dua, ini trafo non CT ya, ada 0 3 4. Kalau trafo CT di tengahnya di sini ada tulisannya CT ya, ada di tengahnya ini ada tulisannya CT ya. Jadi 0 jadi 3 0 CT nya ini 9 ya, CT nya tengah ini trafo ya, fungsinya untuk menurunkan tegangan. Juga ada trafo stabilizer ya, trafo yang sejenis ini tapi untuk menyetabilkan tegangan ya, seperti ada listrik dari PLN turun, kita menggunakan trafo stabilizer ya. Ya, ini trafo gunanya begitu ya. Kalau yang alat yang satunya lagi ELCO, elektrolit kondensator ya, ini fungsinya untuk menyimpan beberapa arus listrik ya, untuk menyimpan ya, cara dia menyimpan itu sesuai dengan kapasitas simpannya ya, 450 volt 100 pikrofarad ya. Dia menyimpan listrik sekitaran 100 pikrofarad ya, ini untuk menyimpan arus DC ya, arus DC. Ini juga termasuk dalam golongan ELCO ya. ELCO ada dua, antara lain ELCO non polar dan ELCO bipolar ya. Kalau ini bipolar, kalau ini non polar ya. Ini seperti ini biasanya untuk meningkatkan daya ya, biasanya ada di pompa-pompa air atau alat-alat yang menggunakan berupa kumparan ya. Ini dia pasti menggunakan ELCO ya. Ini untuk start awalnya dia biar lebih kuat ya. Ini ELCO untuk menyimpan tegangan arus ya, ini untuk menyimpan arus AC dan ini untuk menyimpan arus DC. Oke, sudah. Yang ketiga kita pakai dioda ya. Ini dioda ya, seperti ini dioda. Di sini ada tulisannya seperti ada kutub plus, ada kutub minus, dan seperti ada S, huruf S ini pas ya, ini dari PLN ya, dari AC dari PLN ya. Kalau ini plus, ini kutub min ya. Setelah ini juga jenis dioda, satuannya ampere ya. Kalau dioda satuannya ampere. Ini untuk dioda 1 ampere, kalau ini untuk 2 ampere ya. Ini seperti ini ya. Ini dioda, fungsinya untuk menjadikan arus AC atau tegangan bolak-balik menjadi arus DC ya. Jadi kalau membuat tegangan DC, kita pakai yang ini keluaran dari trafo, lalu kita kasih dioda ya, untuk kutub plus dan minnya ya. Kita pakai dioda seperti ini ya, seperti ini, baru kita pakai ELCO. Kalau ini kutub plus, ini kutub minus ya. Oke, baru ini tercipta tegangan DC ya. Oke, ini tegangan DC sudah, dioda sudah. Setelah itu kita resistor ya. Oh, tidak ada, ini
ini juga masuk dalam elko ya, tapi ini elko keramik ya. Ini untuk keramik. Satuannya kalau yang ini satuannya farad, kalau yang ini satuannya joule ya. 400 volt berapa, 175 joule atau berapa ya. Ini satuannya joule. Oke, sudah. Ini juga masuk dalam golongan elko juga ya. Ini untuk elko jenis tantalum ya. Satuannya kilovolt ya. 332K 1 kilovolt ya. Ini untuk menstabilkan tegangan ya. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan ya. Ini elko. Ini jenis-jenis elko ini. Ini yang satuannya farad, ini joule, ini kilovolt ya. Satuannya tantalum juga pikro dan mikro ya. Ini satuannya 1 pikrofarad, 2 mikrofarad ya. Ini satuannya juga farad, tapi ini yang jenis tantalum ya. Ini jenis tantalum. Oke, sudah elko. Kita ke resistor. Oke, ini resistor, ini juga resistor. Ada gelang-gelangnya seperti ini ya. Seperti ini gelang-gelang dari resistor ya. Merah, merah, oranye, merah, hitam, coklat ya. Kalau ini resistor batu ya. Ini resistor batu ada 5 watt 0,47 R joule ya. Ini ada wattnya ya di sini. Ini untuk resistor batu atau disebut resistor kapur ya. Seperti ini kan, seperti kapur ini ya. Kalau ini resistor biasa seperti resistor ya. Fungsinya untuk menghambat tegangan. Bagaimana cara menghitung resistor seperti ini? Gelang-gelangnya kita coba menggunakan tabel saja ya. Mungkin di HP Anda Android juga bisa ada. Kita gunakan tabel seperti ini untuk menghitung tegangan resistor. Oke, kita gunakan seperti contoh, kita pakai resistor yang dengan ukuran merah, merah, oranye ya. Merah di sini di gelang pertama, merah ya. Ini di gelang pertama. Kita tulis 2 untuk merah di gelang pertama. Ini 2 gelang pertama. Di gelang kedua juga merah ya. Ini juga gelang kedua juga 2 ya, 2. Untuk gelang ketiganya, ini untuk gelang ketiga di sini ini jingga ini oranye atau oranye 3. Jadi nolnya 3 tambah 3 nolnya. Ini gelang ketiga ya, nolnya 3. Jadi 22.000 atau bisa disebut 22K ya, 22 kilo ya. Ini juga sama, merah hitam ya. Merah di gelang pertama merah. Merah di gelang pertama 2 ya. Merah di gelang pertama 2 sama hitam ya. Hitam di gelang kedua kosong. Berarti ini resistor ini hanya 2 ohm ya. Kalau ini 22 kilo ohm ya. Resistor satuannya ohm ya. Ini satuannya ohm. Oke, diperjelas ini untuk tabelnya. Oke, sudah jelas tabelnya. Kita langsung ke komponen elektronika berikutnya ya. Oke, kita di sini ada kaki 1000. Oke, seperti ini kaki 1000 ya. Ini kalau disebut orang-orang mengatakan kaki 1000 ya. Ini namanya IC ya. Di sini ada banyak macamnya ya. Dia mengikuti program yang dimasukkan ke dalam komponen ini. Programnya apa saja terserah ya.
kita hanya memasang sesuai kita lihat sesuai dengan kegunaannya ya. Oke, ini IC seperti ini, kaki 1000 ya. Terus ini, oh ya, ini juga masuk dalam golongan resistor ya, resistor. Tapi ini resistor yang bisa diputar atau dirubah tegangan, dirubah hambatannya ya. Ini kalau disebut ini namanya potensio ya, potensiometer ya. Ini bisa berubah-ubah menurut kegunaannya di sini, menurut kapasitasnya di sini. Ini B50K berarti B ya, potensio ini 50 kilo ya, bisa berubah 0 maksimal 50 kilo ya tahanannya ya di sini guys. Potensionya ya B50K di sini ada pasti ya. Oke, ini masuk dalam golongan resistor. Oke. Setelah itu kita komponen yang satunya lagi. Ini toroid. Nah, ini toroid namanya. Seperti ini, seperti diputar-putar ini, seperti tembaga diputar-putar seperti ini. Toroid ini untuk melipat gandakan arus dengan rangkaian tertentu ya. Ini dari 110 bisa berubah menjadi 220 dengan toroid seperti ini, tapi dengan rangkaian tertentu ya. Ini toroid untuk melipat gandakan arus, fungsinya untuk melipat gandakan arus ya. Seperti ini toroid ya. Oke. Ini dinamo ya. Dinamo biasanya dipasang di motor listrik, motor-motor untuk kaset, untuk biasanya ada di di printer ada dinamo ya. Ini dinamo. Oke, komponen berikutnya kita ada di sini ada komponen berikutnya yang seperti ini. Ini namanya relay ya, sesuai kapasitas ada relay AC juga ada, relay DC juga ada. Di sini kebetulan kita hanya memiliki relay DC 12 volt ya. Mengikuti saja ampernya ya, ini mengikuti sesuai dengan ampernya, 5 ampere, 2 ampere, 1 ampere juga ada ya. Ini relay, ini juga semacam ini juga relay ya. Ya, fungsinya secara otomatis dia akan memutus dan menyambung ya. Seperti relay ini fungsinya untuk memutus dengan elektromagnetik ya, dengan gaya magnet dia memutus dan menyambung secara magnet ya, dengan daya magnet ya, dengan bantuan magnet ya. Oke, ini relay seperti ini bentuknya. Nah, ini biasanya kita datangkan, ini sepertinya biasanya banyak yang Anda lihat, mungkin banyak ada di radio atau di apa itu ya, di komponen-komponen ada banyak ya. Ini namanya ferrit bit ya, ini ferrit ya. Ini dari batang arang ya, ini arang keras ya. Ini ferrit bit seperti ini ya. Ini arang keras ya, ini ferrit bit. Oke. Kalau yang satunya ini kedatangan kita, ini sekring ya. Kalau teman-teman lihat seperti ini sekring ya. Ini sekring. Oke, sekring sudah. Yang satunya lagi ini varco. Ya. Seperti ini varco. Varco ini fungsinya untuk mencari gelombang ya, untuk menentukan gelombang radio ya. Ini kita gunakan varco seperti ini, biasanya ada di radio tuner ya. Ini tuner, namanya varco tuner ya, untuk merubah gelombang ya. Ini varco. Oke, alat yang berikutnya lagi adalah transistor ya. Kakinya biasanya 3. Ada 2 transistor di sini, ada NPN dan PNP ya.
Di sini ada NPN dan PNP jenisnya ya. Seperti ini. Transistor ini ada kakinya ada 3. Oke. Kita semua sudah ketahui ini alatnya sudah kita ketahui, dan kita menggunakan juga kita bisa menggunakan AVO. Ini AVO namanya ya, untuk alat pengukuran tegangan ya, seperti ini. Oke, di lain waktu kita akan memperkenalkan cara pengukuran dan komponen-komponen yang tadi seperti ini dengan menggunakan AVO ya, AVO digital atau AVO yang manual seperti ini ya. Semoga bermanfaat dari sini. Oke, masih bersama ide inovasi desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.